Sekarang aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda-Bunda. Selamat bertemu kembali dengan kami, tim Avicenna, di sesi yang ketiga ini. Mudah-mudahan Bunda-Bunda yang sesi kedua sudah menyelesaikan tugasnya ya. Sesi ketiga ini kita akan membahas prota dan prosem. Nah, untuk masuk ke semester kali ini, semester baru ini 2020-2021, pekerjaan kita sebagai pendidik itu bertambah ya Bunda-Bunda. Kenapa? Karena dengan sistem belajar dari rumah, tidak hanya kita harus mengedukasi anak-anak, tetapi juga orang tua juga kita harus edukasi. Karena jika kita tidak mengedukasi orang tua terlebih dahulu program-program kita, program-program yang telah kita akan laksanakan kepada pendidik nanti tidak akan berjalan dengan sempurna ya Bunda-Bunda. Sehingga di semester ini kita bonding dengan orang tua itu harus lebih kuat, harus lebih erat. Orang tua di sini juga harus tahu tentang apa itu perkembangan anak sesuai dengan umurnya. Apa itu 6 aspek perkembangan. Saya rasa atau kami merasa dari Avicenna juga Bunda-Bunda perlu setelah mengadakan webinar ini perlu mengadakan parenting juga ya dengan orang tua tentang program-program yang akan sekolah Bunda lakukan atau dilaksanakan. Baik Bunda, di sesi ketiga ini Bu Endang akan memaparkan bagaimana kita membuat prota dan prosem. Jadi dua makalah ya, dua tema ya Bunda Endang ya yang akan kita bahas di sini. Selanjutnya nanti di sesi keempat kita akan bahas RPPM dan RPPH-nya. Hari ini kita akan membahas prota dan prosemnya. Mudah-mudahan Bunda datang ke sini, ke webinar ini, membawa gelas yang kosong, membawa botol yang kosong, artinya Bunda siap untuk belajar, untuk sama-sama menimba ilmu dengan narasumber kita Ibu Endang Mulyani Putro. Kepada Ibu Endang kami persilakan. Terima kasih Bu Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita bisa bertemu di sesi 3 ya yang memang kita selalu intensif untuk belajar bersama. Untuk masa pandemi ini belum ada yang bisa melakukan praktek baiknya, best practice-nya belum ada. Karena kita mengalaminya bersama-sama. Sehingga ketika ditanya seperti apa sih sebaiknya di musim pandemi ini, saya pikir semuanya juga sempat trial error ya. Kita coba pakai seperti ini masih belum benar, pakai seperti ini orang tua masih seperti itu gitu ya. Tetapi semuanya itu tidak membuat kita surutkan langkah karena memang pendidik itu harus inovatif, pendidik itu harus kreatif seperti itu. Saya luruskan untuk pada sore hari ini materi yang kita bahas yaitu tentang perencanaan pembelajaran. Apa itu perencanaan pembelajaran? Yaitu yang kita bahas adalah pada sore hari ini adalah prosem dan RPPM. Tetapi prota akan kita ungkap sedikit, tetapi tidak secara tuntas ya untuk protanya karena kita bicara tentang RPP. Akan saya share dulu materinya. Tunggu sebentar, sabar ya, sedang membuka. Kita masih bersama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Avicenna Paramesti yang memang kantornya ada di Tangerang, tepatnya ada di Jalan Insinyur Sutami nomor 16 seperti itu. Avicenna Paramesti bergerak memang di bidang pendidikan ya, terutama adalah mengembangkan tentang kearifan lokal.
Pada sore hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran PAUD berkearifan lokal di masa pandemi. Masih bersama saya Endang Mulyani Putro ya. Tetapi bisa dilihat ya Bunda PPT-nya ya. Karena yang terlihat apa itu? Oke, bisa dilihat. Oke, bisa dilihat ya. Berikutnya adalah kita berbicara tentang prota. Antara prota dengan prosa. Sebetulnya prota posisinya di mana sih gitu ya? Prota itu adalah program tahunan. Artinya sebuah perencanaan yang berisi tentang rencana kegiatan tentang penerapan kurikulum yang mendukung perkembangan dan belajar anak secara holistik integratif. Sekali lagi, prinsip PAUD adalah holistik integratif. Pembelajaran ini disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung yang diperuntukkan kepada anak usia ini. Sehingga program tahunan di dalam kurikulum berhubungan dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan penunjang pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kalender akademiknya seperti itu. Nah, prota ini ada di dalam KTSP di dokumen 1. Ya. Jadi prota adanya di dokumen 1. Kemudian kalau RPP yang lain di mana? Sekarang kita menuju ke RPP dulu. Apa sih RPP itu, ya? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rancangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan, dalam bermain untuk memfasilitasi anak ketika dalam proses belajar. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Rencana pembelajaran mengacu kepada karakteristik usia, sosial budaya, dan kebutuhan dari individual anak. Sekali lagi, artinya RPP memang harus kearifan lokal. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran itu apa saja sih? Seperti itu ya. Ada di dokumen 2. Jenis perencanaan pembelajaran ada di dokumen 2, yaitu berisi tentang prosem, RPPM, RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. Dan itu tempatnya ada di KTSP dokumen 2. Jadi kalau kita lihat, ada sebuah perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang berdasarkan Permendikbud nomor 146 tentang kurikulum, ya, bahwa di kurikulum tingkat satuan pendidikan ada 2 dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 berisi visi, misi, tujuan, program pengembangan, materi, pengaturan beban belajar sampai kepada SOP serta analisa kalender pendidikan. Di dokumen 2 berisi tentang prosem, RPPM, RPPH, dan penilaian perkembangan anak. Ini. Selanjutnya, mengapa harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran? Untuk apa? Seandainya kita akan pergi ke pasar misalnya. Mestinya kita dari rumah sudah tahu, aku mau ke pasar karena akan memasak ini. Misalnya mau masak opor ayam. Tentu dari rumah kita sudah tahu, kalau kita nanti akan membuat opor ayam, maka saya butuh ayam. Ya. Kemudian bukan bumbu-bumbunya. Ini. Sama ketika guru akan melakukan pembelajaran, harus mempunyai RPP. Kenapa? Untuk mendukung pencapaian KI dan KD. KI kompetensi ini, KD adalah kompetensi dasar. Kenapa? Karena memang tujuan dari PAUD adalah ketercapaian KI dan KD, bukan ketercapaian tema. Tema tidak lagi menjadi sesuatu yang sama begitu ya, diserahkan kepada lembaganya masing-masing. Karena memang antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sangat berbeda.
Yang kedua adalah untuk mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Ketika anak mencoba menulis kata bola, seharusnya yang dipahami anak tidak hanya BOLA, bukan hanya bentuk hurufnya. Tetapi apa sih bola itu? Untuk apa? Bagaimana dibuatnya? Asalnya dari mana? Itulah namanya pembelajaran bermakna. Kita sering melihat, memperhatikan, mendengar berita bahwa ternyata kompetensi literasi kita itu ada jauh di antara negara-negara di luar sana. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Salah satunya karena adanya miss. Ketika kita menyampaikan pelaksanaan pembelajaran, ternyata pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan tidak bermakna. Kita mengajarkan anak membuat kalimat panjang lebar, tetapi ternyata anak tidak paham. Dampaknya, ketika anak dihadapkan dengan soal cerita pada matematika, yang terjadi apa? Anak-anak tidak bisa menjawab. Kelemahan anak Indonesia adalah ketika mendapatkan soal yang anak tersebut harus berpikir bagaimana problem solving-nya. Biasanya itu ada di soal cerita pada soal-soal matematika. Seandainya ketika kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kaidah yang ada, maka pembelajaran kita akan bermakna. Seperti kemarin ketika kita kemudian membuat tema itu sebetulnya sebagai payung yang mengkaitkan antara KD dengan tema. Sehingga tujuan pembelajarannya jelas ketika kita berbicara tentang pisang misalnya ya, maka ketika kita ingin mengembangkan 1.1, maka ada kolaborasi antara KD 1.1 dengan KD dengan temanya. 1.1 adalah mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Kalau kemudian disinergikan, diintegrasikan dengan tema pisang, munculnya adalah mempercayai adanya Tuhan melalui pisang ciptaannya. Seperti itu. Sehingga bermakna. Ketika proses anak menulis pisang, P-I-S-A-N-G. Sehingga anak tahu ini benda pisang, ini tulisannya pisang. Tahu apa itu pisang, manfaatnya pisang, bagian-bagiannya pisang. Sehingga ketika bicara tentang pisang, maka dia tahu huruf pendukungnya untuk membentuk kata pisang. Itulah sebagai pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Berikutnya, LPP mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ketika guru sudah membuat LPP, kegiatannya adalah misalnya membuat lendang jahit, maka kita fokus. Yang kita akan sediakan alat bahannya adalah tentang bagaimana alat bahan untuk membuat minuman jahit. Kalau kita tidak membuat RPP, sampai di rumah kita pasti bingung. Sampai di sekolah pasti kita bingung. Apa ya yang nanti saya ajarkan ke anak-anak? Gampanglah. Nanti kita tinggal ambil tentang buku paketnya saja. Kadang-kadang tidak sesuai tema karena di dalam buku paket jumlah kegiatannya tentu tidak sejumlah hari efektif dalam kalender pendidikan. Tujuan yang berikutnya adalah mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak. Jelas di sana bagaimana manfaatnya ketika kita membuat RPP. Selanjutnya adalah ini soal dokumen KTS. Kenapa? Suara ibu ada ehonya, mohon maaf kepotong. Iya, dari tadi saya nggak tahu gimana ya. Padahal ini seperti biasa. Bahkan suara saya delay. Harusnya gimana ya? Ya Allah. Nah, itu udah enggak tuh, Bu. Udah enggak ya? Atau jangan Ibu jangan pakai headset kali. Hah?
sama Coba dibuka coba. headset. Oke, saya coba nggak pakai headset. Ibu bisa invite ini Ibu Ira sama Ibu Nahrul apa siapa ya? Bentar ya. Ada beberapa peserta yang belum di-invite. Ihunya ini banget ya. Aduh ya Allah. Feedback, Bu. Iya. Feedback, Bu. Nah, kalau gitu enggak. Sudah enggak ya? Ada beberapa peserta yang tolong di-invite atau mungkin dikecilin kali Bu suaranya. Aduh, inilah tantangannya ya. Jadi ehonya gede banget. Iya. Ada beberapa peserta yang belum bisa masuk, Bu, bisa di-invite. Ini keluar masuk dari tadi. Ada beberapa kali Bu Ira memang. Sudah semuanya? Ya, coba. Kayaknya lebih bagus, Bu. Ya. Apanya ya? Ya begitulah itu lebih ya bagus yang namanya buatan manusia. Sudah lebih baik, silakan dilanjut. Ya, oke. Oke ya, sekarang tidak saya munculkan lebar supaya yang invite akan selalu kelihatan ya. Ini. Oke, kita menuju ke jenis-jenis di dokumen 2 RPP yang ada di dokumen 2, yaitu ada prosem, RPPM, dan RPPH. Di dalam prosem, intinya minimalnya ya, ini harga minimal yang harus dipenuhi gitu, berisi tentang KD, ya, bukan lagi. Berisi tentang KD, kemudian ada tema subtema, dan yang selanjutnya yaitu berisi tentang alokasi waktu. Intinya cukup 3 itu. Berisi KD, tema, subtema, dan alokasi waktu. Itu tentang prosem. Kalau yang di RPPM terdiri atas identitas lembaga, tema subtema masih sama, KD yang dipilih juga begitu. Kemudian muncul tujuan pembelajaran. Kenapa muncul tujuan pembelajaran kok bukan muatan pembelajaran? Karena antara tujuan pembelajaran dengan muatan pembelajaran itu beda makna. Kalau muatan pembelajaran hanya suspensi, hanya berupa konsep yang ingin disampaikan itu apa, tetapi tidak punya target, siapa yang harus terpenuhi seperti itu. Tapi kalau tujuan pembelajaran itu harus ada subjeknya. Apanya nih begitu? Maka di tujuan pembelajaran itu ya ada muncul kata-kata anak mampu atau anak bisa atau anak dapat. Sedangkan di muatan pembelajaran tidak ada tuntutan itu anak yang mampu, anak yang bisa, ataukah orang tuanya yang bisa. Seperti itu ya. Ini. Kemudian setelah itu sesuai juga dengan surat edaran Menteri nomor 14 tahun 2019. Nih. Oke, di panduan yang baru, panduan tentang perencanaan pembelajaran di musim pandemi yang baru saja keluar mungkin sekitar belum sampai sebulan ya, yang baru yang sedang dipraktekkan. Di RPPM-nya tidak muncul tujuan pembelajaran misalnya ya. Bahkan RPP-nya itu hanya berhenti kepada RPPM. Yang ada adalah KD yang itu KD-nya yang ditulis, kemudian ada materi, muatan materi, dan kemudian ada kegiatan. Hanya seperti itu. Nah, kita kalau saya pribadi ya mengembalikannya pada regulasi yang ada, yaitu surat edaran menteri, karena RPPM tidak harus keluar kepada wali murid. Wali murid kalau hanya diberi RPPM dia akan bingung, ini harus diapakan kegiatan ini? Terus untuk apa saya harus menerima seperti ini? Seperti itu ya. Oleh karena itu tetap nanti akan ada RPPH. Nah, di surat edaran menteri itu bahwa yang namanya RPP itu terdiri atas komponennya ya, terdiri atas tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan, dan evaluasi. Nih, tujuan pembelajaran di sini adalah mengkaitkan antara KD dengan tema ataupun subtema yang sudah kita pilih. Sekali lagi, tujuan pembelajaran adalah mengkaitkan antara materi yang ada di KD dengan materi yang ada di tema yang sudah kita pilih. Ini. Kemudian di RPPM ada rencana evaluasi. Tetapi rencana evaluasi di RPPM belum sampai rencana evaluasi berupa instrumennya. Yang ada di rencana evaluasi adalah alatnya. Kita hanya menunjukkan alatnya. Konten alatnya belum dimunculkan di dalam RPPM.
Setelah itu ada rencana kegiatan. Kalau kita di dalam 1 minggu, artinya ada kegiatan yang kita rencanakan di dalam 1 minggu. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran berikutnya berupa RPPH. Nih, di dalam RPPH ya, ini mengacu kepada RPPM mengacu kepada prosen seperti itu ya. RPPH ini untuk masa yang normal kemarin gitu ya, disusun oleh guru tim, tidak harus satu persatu gitu ya. Dan format dari mulai prosom RPPM RPH itu tidak ada yang baku, diserahkan kepada lembaga masing-masing untuk bagaimana berinovasi dan berkreativitas. Komponen RPPH terdiri atas identitas program atau lembaga gitu ya. Kemudian ada tema subtema seperti biasa masih menurunkan membreakdown dari prosom RPPM RPPH ya. Yang selanjutnya ada KD masih sama, ada tujuan pembelajaran, ada topik materi yang akan dibicarakan, ada kegiatan ketika masa normal, ada pembukaan, inti, dan penutup. Tetapi nanti ketika di pandemi apa iya ada pembukaan, isi, dan penutup? Karena yang melaksanakan kegiatan itu nanti, perencanaan itu nanti adalah orang tua. Kita betul-betul dikembalikan kepada tupoksinya sebagai fasilitator. Untuk pelaksanaan dan bagaimana pendidikan itu betul-betul ada di rumah. Kita membantu wali murid untuk menyiapkan. Ya. Ini. Yang berikutnya ada menyiapkan kegiatan sesuai yang ada di RPPM, menyiapkan alat bahan, dan juga menyiapkan rencana penilaian. Nah, rambu-rambu di dalam menyusun RPP itu seperti apa? Pertama, kita harus memahami STPPA. STPPA yang ada di buku panduan atau yang ada di Permendikbud itu STPPA minimalis. Sehingga kalau kita hanya menggunakan yang ada di Permendikbud, artinya nilai kita standar. Ketika diakreditasi, itu nilainya kecil. Tetapi ketika STPPA itu dikembangkan, sesuai dengan lembaga masing-masing, sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing, maka nilainya akan bertambah. Dikembangkan atau tidak dikembangkan, seperti itu. Karena apa? STPPA adalah sebagai hasil akhir dari program PAUD. Intinya mengacu kepada 4 KI yang kemarin dikerucutkan lagi menjadi 3 KI. 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kompetensi sikap dipecah menjadi 2, sikap sosial dan sikap spiritual. Ini. Rambu-rambu yang berikutnya dalam menyusun RPP adalah memahami bahwa yang namanya KD ini adalah capaian hasil pembelajaran. Sekali lagi, KD adalah capaian hasil pembelajaran. Jadi capaian hasil pembelajaran bukan tema saja, tetapi lebih utamanya adalah KD-nya. KD-KD itulah yang menjadi tolok ukur dari ketercapaian keberhasilan lembaga kita. Kalau lembaga kita hanya mencanangkan anak lulus dari TK atau RA kita adalah calistung, maka calistung itu hanya satu, yaitu anak mengenal bentuk benda, ada pada 3.6. Kemudian anak tahu perintah pada 3.10, dia bisa membaca maka ada di 3.11, dia tahu menulis dan lain-lain itu ada di keaksaraan 3.12. Ini. Itu kalau hanya calistung. Kenapa kok 3.6? Karena anak hanya kenal bentuk. Apalagi kalau calistungnya tanpa makna. Apa ada calistung tanpa makna? Banyak. Calistung tanpa makna adalah jika seperti ini. Ibu membeli roti 4 bungkus. Sampai rumah dimakan 2 bungkus. Tinggal berapa roti yang ada? Nah ini, jangankan yang sampai 3 kalimat, Bunda. 1 kalimat, ibu membeli roti di pasar 4 bungkus misalnya. Atau ibu membeli roti 4 bungkus di pasar. Ketika kemudian kita tanya kepada anak, siapa anak yang membeli roti? Maka anak menjawab tidak tahu. Maka dia pembelajarannya tidak bermakna. Kalimat yang sudah diajarkan kepada anak tidak ada maknanya. Kemudian ditanya lagi, ibu kemana nak? Tidak tahu. Kembali lagi. Artinya pembelajaran itu tidak bermakna. Karena anak tidak memahami konteks.
Karena anak tidak terdorong untuk bagaimana dia mencari tahu tentang isi bacaan. Yang berikutnya adalah menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Kalau itu pengayaan pengalaman anak, artinya yang dikembangkan tidak hanya sisi berpikirnya saja, tetapi dia juga harus mendapatkan pengalaman-pengalaman yang akhirnya nantinya dia akan bisa mengambil pelajaran dari semua materi-materi yang kita ajarkan. Itu adalah rambu-rambu untuk penyusunan RPP. Kita mengenal kurikulum 13 sudah sejak 2015. Ya, karena kurikulum 2013 dijadikan permen sekitar bulan Oktober November di tahun 2014. Artinya setelah itu ada pelatihan yang dilakukan di tahun 2015. Sekarang tahun 2020 sudah 5 tahun ini, sehingga akan aneh ceritanya kalau kita masih belum mengerti itu. Dunia dalam genggaman, informasi banyak sekali, informasi tentang pelatihan juga banyak banget. Nih, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita menuju ke slide ini ya. Langkah-langkah menyusun program seperti apa? Nih. Langkah yang pertama adalah analisa kalender pendidikan. Kita lakukan analisa dulu. Pada tahun ajaran ini ada berapa ya tanggal merahnya? Yang pertama dicari tanggal merah ya, ternyata libur tidak enak. Oh iya, tidak enak karena kita mendapatkan beban harus tetap melakukan pembelajaran daring gitu ya. Kalau libur total mungkin enak. Coba ditanyakan yang libur total berbulan-bulan enak enggak itu? Mesti pengen masuk ya. Nih, analisa kalender pendidikan ini untuk apa? Menghitung jumlah hari efektif. Kita hitung dulu jumlah hari efektifnya ada berapa. Jumlah hari efektif fakultatifnya ada berapa. Jumlah minggu efektifnya ada berapa. Seperti itu. Itu dianalisa kalender pendidikan. Untuk apa? Untuk menentukan tentang alokasi waktu. Harus berapa tema yang saya kembangkan untuk alokasi waktu yang 22 minggu misalnya. Setelah kita menganalisa kalender pendidikan, maka kita memilih KD. Memilih KD yang 46 itu dipilih, yang 3 KI 3 dan 4 itu digabung jadi 1, sehingga kita cukup memilih 36 KD. Ke 36 KD ini atau 46 KD ini harus distimulasikan selama 1 semester. Tidak ada ceritanya pemilihan KD untuk distimulasi itu dipilah-pilah. Semester 1 ini sajalah, semester 2 ini saja, tidak ada. Ke 46 KD itu harus distimulasi setiap semester. Nih, di dalam 1 semester harus distimulasikan. KD boleh ditulis hanya kodenya, ataupun boleh ditulis secara keseluruhannya. Nih ya. Yang berikutnya adalah memilih tema. Mengapa kok KD dulu? Kemarin seperti yang ada di layar ya, saya memilih tema dulu. Tema, subtema dipilih, baru milih KD. Ternyata itu membuat diri kita terjebak. Pola pikir kita menjadi terjebak. Terjebak yang seperti apa? Terjebak dengan KD cocok dan tidak cocok. KD dicari-cari yang menyesuaikan tentang tema. KD dicari yang sesuai dengan sentranya. Kalau 3.6 di persiapan, kalau 3.8 di bahan alam, seperti itu. Padahal tidak begitu prinsipnya. KD itu bisa digunakan untuk semua tema, bisa distimulasikan melalui sentra apapun, melalui pendekatan apapun. Ini, ya. Setelah itu, setelah kita memilih tema, maka kita memilih subtema. Subtema itu kemudian dipilih, bisa potong kompas ya, seperti kemarin saya sampaikan. Kalau tema tanaman, boleh potong kompas langsung menuju ke jahe. Ini. Dari jahe dipilihlah, dikembangkanlah, dijabarkan topik-topiknya. Kata kuncinya, kalimat kuncinya adalah kemarin. Apa yang ingin diketahui tentang jahe? Semuanya diungkapkan. Setelah itu kita atur alokasi waktunya. Ternyata jahe setelah kita bedah, gitu ya, ada sekitar 10 topik misalnya. Ada 10 topik yang bisa kita kembangkan untuk anak, kita sampaikan kepada anak, seperti itu ya. Nah, artinya kita harus mengalokasikan waktu untuk membicarakan tentang
jahit kita butuh selama 10 hari. Itu kemudian kembali lagi kepada kalender pendidikan. Bentuk contoh, sekali lagi contoh ya, contoh formatnya seperti yang ada di bawah. Ada tema, ini boleh dibalik ya, kalau saya sarankan lebih baik dibalik. Tema, subtema, ada KD, tujuan pembelajaran, alokasi waktu. Tujuan pembelajaran tidak ingin dimunculkan di sini boleh. Kita pegang saja harga minimalnya. Harga minimalnya dari Prosem adalah ada tema, subtema, ada KD, ada alokasi waktu. Ini tergantung dari lembaganya sendiri. Di dalam Prosem ini, kenapa kok ada KD di sini seperti ini? Ada yang masing-masing, karena memang ada dua cara dalam memilih KD, Bunda. Cara yang pertama, ketika satu tema terdiri atas 3 subtema, ada puncak tema, maka KD yang dipilih selama 3 minggu itu sama. Kalau 12 itu ya sama seperti itu, begitu ya. Kemudian kita alokasikan waktu. Cara yang kedua yaitu kita memilih KD itu berbeda-beda di setiap subtemanya. Subtema 1 KD-nya kita mungkin pilih 7. Di subtema 2 kita pilih 8 misalnya. Di subtema 3 cukup 6. Boleh seperti itu ya. Di dalam mengalokasikan waktu bisa berupa minggu, 1 minggu, 2 minggu seperti itu ya. Bisa juga berupa interval waktu. Saya pribadi lebih suka menggunakan interval waktu karena kita akan tahu, oh harusnya tanggal ini sudah beda tema, sudah beda untuk yang dibicarakan, seperti itu. Itu untuk program semester. Yang selanjutnya adalah RPP. Nih, seperti apa sih RPPM ya, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Seperti apa RPPM tersebut? RPPM di breakdown dari program semester. Ada identitas lembaga, ada KIKD, ada tujuan pembelajaran dan lain-lain, semuanya yang ada di sini, ya. Nih, identitas lembaga sudah jelas, ya lembaga kita masing-masing. Berikutnya adalah kelompok usia. Digunakan untuk usia berapa sih RPPM kita? Sebetulnya Bunda, RPPM itu satu RPPM bisa digunakan untuk semua jenjang. Seperti itu ya, digunakan untuk semua jenjang, ya. Kemudian dari RPPM yang satu RPPM digunakan untuk semua level usia ini, di mana nanti perbedaannya? Adanya di penilaian. Karena penilaian kita sudah melihat anak sesuai dengan tingkat usia anak-anak, seperti itu. Kalau masalah kegiatan, oke, kalau mau diturunkan boleh, mau ditingkatkan lagi juga boleh kesulitannya, gitu ya. Tergantung kita nanti merencanakannya. Setelah ada tema, subtema, dan topik bahasan, muncullah KD-nya kan sudah kita pilih ya, ada KD. Setelah itu membuat tujuan pembelajaran. Kalau pada saat Prosem kita belum membuat tujuan pembelajaran. Tetapi ketika saat Prosem kita sudah membuat tujuan pembelajaran, maka kita tinggal mengcopy yang ada di Prosem, kita pastakan di dalam RPPM. Yang selanjutnya adalah ada kegiatan. Nih, kegiatan-kegiatan di sini adalah kegiatan-kegiatan yang kita susun, yang kita rencanakan dalam jangka waktu seminggu. Karena kita masa pandemi, maka kegiatan-kegiatan ini yang ada hubungannya dengan kondisi di rumah pada musim pandemi. Sehingga kalau kemudian muncul ada yang bertanya, Bunda, kalau kegiatannya sentra bisa tidak pada BDR ini? Kita kembalikan lagi. Pendekatan sentra itu mempunyai prinsip atau tidak? Harusnya bagaimana ketika di sentra itu? Ada pijakan lingkungan, ada pijakan awal, pijakan saat main, sesudah main, seperti itu. Apakah wali murid mau menyampaikan seperti itu? Ya, mati. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira bagaimana, bisa mendengar tidak ya? Jadi kepikiran saya. Bunda? Saya dengar, Bun. Oke, berarti hanya tempat tertentu kalau mendengar. Terima kasih Bunda, saya lanjutkan ya. Oke, di tujuan pembelajaran seperti itu, kegiatan. Setelah itu kita merencanakan evaluasi. Di dalam RPPM, sekali lagi, evaluasinya adalah rencana evaluasi, ya, bukan evaluasinya itu sendiri. Hanya perencanaannya berupa alatnya yang digunakan.
ketika di pedoman PAUD yang lalu, yang 2015 dan 2017, yang namanya alat evaluasi itu ada 7 alat evaluasi. Tetapi ketika di pedoman yang baru, yang di 2018, bahkan sekarang sudah dibenahi lagi, itu alat evaluasinya tinggal 3, yaitu melalui observasi, kemudian melalui hasil karya, dan kemudian adalah anekdot. Nih, ya. Selanjutnya adalah tentang bentuk RPPM. Ini bentuk minimalis dari RPPM, ya. Saya contohkan di sini adalah tentang kegiatan aku mulai sekolah, misalnya begitu, ya. Ketika aku mulai sekolah adalah saat awal anak masuk sekolah besok, yaitu tanggal 13 sampai dengan tanggal sekitar 18. Alokasi waktunya otomatis tidak bisa begini kalau masa pandemi. Ya, alokasi waktunya fleksibel, terserah. Ketika kemudian kita alokasi waktunya ini kita batasi pelaksanaannya jam 8 sampai jam 10. Artinya kita menuntut orang tua untuk memberikan pendampingan edukasi kepada anak-anak saat jam kerja. Lantas bagaimana dengan anak kita yang guru? Terus anak-anaknya belajarnya sama siapa sementara kita harus daring? Itu guru. Nah, yang belajar di luar bagaimana? Yang kerja di luar seperti apa? Orang tua akan kesulitan, Bunda, kalau kemudian alokasi waktu ini kita batasi. Oleh karena itu di alokasi waktu ini terserah. Mereka mau menyampaikan kapanpun, selama apapun itu waktunya, terserah. Karena waktu anak-anak ada di rumah, begitu. Aspek perkembangan yang kita pilih misalnya seperti ini. Aspek perkembangan ini mengambil dari prosem. Ya, misalnya ini tentang aku mulai sekolah di 1.2. Topiknya penjabaran dari aku mulai sekolah, misalnya adalah karena kita 6 hari belajar ya, nama sekolahku, nama guru-guruku, nama teman-temanku, permainan di sekolahku, aturan di sekolahku, dan ruangan-ruangan di sekolahku. Artinya di dalam 6 hari ini, kita akan berbicara, menyampaikan kepada anak, kita video gitu ya, atau kita kalau mau Zoom gitu ya, menyampaikan ini. Hari Senin tanggal 13, kita kepada anak-anak hanya mengenalkan sekolah kita. Misalnya, saya akan shooting selama 2 menit gitu ya. Anak-anak apa kabar? Begini. Nanti hari ini kita akan mengenal tentang sekolah kita. Oke, sekolah kita adalah, nah dikenalkan seperti itu cukup 2 menit. Setelah itu kita akan membicarakan tentang kegiatannya. Jadi nanti akan ada kegiatan tentang mendengarkan video atau menonton video tentang penyampaian topik atau materi, dan baru kegiatan yang kedua adalah kegiatan yang bentuk realnya apa di situ. Misalnya adalah tentang menonton video tentang penyampaian nama sekolah. Kegiatan yang kedua bisa jadi adalah mewarnai sekolahku. Ini yang paling gampang ya saya mencontohkannya. Mewarnai gedung sekolahku, misalnya seperti itu. Itu Senin. Mau diberi hari boleh, tidak juga boleh di rencana kegiatan. Karena apa? Ketika orang tua dipatok dengan hari, Senin harus ini, Selasa harus ini, itu nanti mereka akan bingung. Sehingga kita serahkan seperti apa kebijaksanaan yang ada di lembaga kita, terutama adalah kebijaksanaan yang dari kepala dinas. Kadang-kadang kepala dinasnya ya, oke, untuk si A maunya nonton video, si B maunya menyanyi, akhirnya kan berbeda. Ternyata itu dipermasalahkan karena satu sekolah harus sama misalnya, seperti itu. Itu untuk topik materinya seperti itu ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran di sana sekali lagi mengcombine, mengkaitkan, mengintegrasikan antara KD dengan tema. Contoh yang paling mudah adalah di sini. Dari nilai agama moral 1.2, kalimat KD-nya adalah menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Karena tema kita adalah sebetulnya adalah tentang sekolah, mulai sekolah gitu ya, maka tujuan pembelajarannya adalah menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sekolahku
sebagai rasa syukur kepada Tuhan, seperti itu. Ya, dari sinilah kemudian muncul tujuan pembelajaran. Artinya, ketika anak diceritakan tentang sekolah, tujuannya apa sih? Sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena mempunyai sekolah, mempunyai teman, mempunyai guru, seperti itu ya. Nih. Nah, dari sinilah nantinya akan muncul indikator-indikator seperti itu. Indikator yang bagaimana? Misalnya ya, indikator untuk menuju ketercapaian tujuan pembelajaran ini. Indikatornya apa misalnya? Untuk kemudian dia bisa menghargai apa sih? Misalnya ya, mengucapkan kata tolong, mengucapkan terima kasih, seperti itu. Dan lain-lain. Gitu ya. Di tempat saya hujan deras, dan jendela saya terbuka nanti ini ya, mohon maaf sebentar. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi hujan deras di tempat saya Bunda enak adem jadinya ya. Oke. Untuk yang selanjutnya ya, kita menuju evaluasi adalah perencanaannya, kegiatannya adalah seperti itu. Yang mungkin lebih jelasnya adalah ketika kita menuju kepada redaksi tujuan pembelajaran. Seperti apa sih redaksi tujuan pembelajaran? Seperti itu ya. Ini. Redaksi tujuan pembelajaran, satu, pemahaman yang harus kita miliki benar adalah mengkaitkan antara KD dengan tema. Sementara untuk KD sikap, ya KD sikap yang itu sabar dan lain-lain ya, yang 2 titik itu, di sana boleh dikaitkan dengan tema, boleh tidak. KD yang sikap ini tidak harus dikaitkan dengan tema. Misalnya, anak mampu berperilaku sabar. Itu kalau tidak dikaitkan. Tetapi ketika dikaitkan adalah anak mampu sabar belajar di rumah. Seperti itu. Atau anak mampu bersikap sabar ketika menonton video pembelajaran tentang nama sekolahku. Itu kalau mau panjang kali lebarnya ya. Nih, untuk KD yang berasal dari KI 3 dan KI 4 harus disambungkan. Disambungkan dengan kata sambung dan. Kenapa kok tidak atau misalnya ya? Karena kalau atau itu memberikan pilihan. Boleh dipakai 1, boleh dipakai 2. Ini perbedaannya. Tapi kalau dan itu harus dua-duanya dipakai. Contohnya, saya mengambil 3.3 dan 4.3 di fisik motorik. Ya, yaitu kalimat KD-nya di 3.3 adalah mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Nih, redaksi yang di 4.3 adalah menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus, untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Maka redaksi tujuan pembelajarannya adalah harus ada subjeknya, yaitu anak. Anak ini subjeknya. Maunya behaviornya apa? Ada perubahan sikap apa? Mampu mengenal dan menggunakan. Nih, memang ada redaksinya tersendiri ya di dalam tujuan pembelajaran. Setelah itu dilanjutkan. KD yang ada di 4.3 itu pertama kita ambil mengenalnya saja di 3.3. Di copy 3.3-nya, dipastikan setelah anak mampu. Setelah itu kita tulis kata dan. Kita kembali kepada 4.3, di copy semuanya baru dipastikan, gitu ya. Sehingga akan muncul anak mampu mengenal dan menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus tentang sekolahku. Nih, ketika nanti kita membuat indikator untuk mencapai ini apa saja? Anak mampu mengenal dan menggunakan anggota tubuh itu untuk pengembangan motorik kasar serta halus tentang sekolahku itu bentuknya apa sih? Gitu ya. Contoh adalah anak mampu menggunakan kakinya, anak mampu mengenal dan menggunakan kakinya untuk duduk bersila. Nih, saat melihat video tentang sekolahku, misalnya begitu. Sehingga jelas di sana, oh ternyata ukurannya duduk bersila. Selama berapa lama? Selama menonton video pembelajaran. Seperti itu ya. Sehingga jelas kita itu. Apakah orang tua harus tahu ini? Kalau saya pribadi, orang tua harus tahu ini.
Sehingga ketika dia mendampingi anak, dia tahu targetnya adalah anak bisa mengenal dan menggunakan anggota tubuhnya untuk pengembangan motorik kasar dan halus ketika nonton video. Ini tuntutannya adalah indikatornya, indikasinya anak mampu duduk bersila. Nanti orang tua akan, nak duduknya bersila. Seperti itu. Kemudian ketika anak mampu berdoa ya 3.1 untuk nonton video misalnya, berdoa sebelum nonton video, maka wali murid, oh berarti nonton videonya berdoa dulu, begitu ya. Terus kalau kemudian, ayo berdoa, tidak mau misalnya ya, anak-anak kalau disuruh nggak mau, maka kita membantu wali murid untuk membuatkan kalimat-kalimat tanya berorientasi pada HOTS. Misalnya pertanyaannya begini, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika akan melihat video pembelajaran? Kita gali, berdoa, oke, yuk kita berdoa dulu. Maka dia akan bisa mencapai KD-KD yang kita tentukan. Ini itu untuk RPPM-nya ya. Nanti di akhir cerita ya di sesi 2 isi 3 ini ada tugas lagi. Pada sore hari ini kita fokuskan dulu untuk bagaimana menyusun prosem dan bagaimana menyusun RPPM. Terutama adalah prosem dan RPPM di masa pandemi. Ketika prosem ada tema, subtema, kita sudah melakukan analisa kearifan lokal, kita sudah tahu tema-tema yang akan kita ambil, yang kita curahkan, kemudian kita analisa dan kita pilih dan dijabarkan, maka yang kita pilih itulah yang dimasukkan ke dalam prosem. Selanjutnya dipilih KD-nya, maksimalkan hanya 12, ya. Minimal adalah mencakup 6 aspek perkembangan. Artinya kalau satu aspek perkembangan diwakili oleh satu KD, maka KD-nya yang dipilih cukup 6 KD. Digunakan selama berapa minggu? Boleh selama 1 minggu masing-masing subtema, atau selama satu tema yang terdiri atas 3 subtema atau 2, itu digunakan KD yang sama. Silahkan. Karena apa? Semua nanti akan memuat adanya konsekuensi-konsekuensi. Seperti itu ya. Tugasnya nanti adalah ketika di sesi 3 menyusun prosem dan menyusun RPPM. Prosemnya sesuai dengan lembaga, RPPM-nya juga sesuai dengan lembaga. Kadang-kadang akan muncul pertanyaan, formatnya seperti apa? Kemarin ketika saya memberikan contoh, ternyata tema subtema itu sudah nyebar kemana-mana dan dipakai plek, ya, diambil begitu saja. Akhirnya ketika dia tidak mengikuti kearifan lokal misalnya ya itu tema yang di pandemi itu langsung di ini semuanya sama teman-teman. Oh ya wes temanya ini. Padahal nanti kembalinya adalah kepada kearifan lokal seperti itu ya, Bunda, Ayah. Kalau misalnya sekarang ini ada bapak-bapak yang hadir, materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, silahkan untuk bertanya, mungkin tentang bagaimana materi kita pada sore hari ini, yaitu masalah prosem dan RPPM. Untuk RPPH akan saya bahas khusus bersama penilaian karena sangat nyambung ya, sangat nyambung dengan RPPH. Maka RPPH dan RPPH dan evaluasi akan kita jadikan satu di dalam satu materi besok seperti itu. Ya, monggo Bunda silahkan dibuka sendiri. Mic-nya kalau ada yang ditanyakan silahkan boleh pakai tanda not gitu ya yang berupa ini tangan. Nah langsung nih Jember, Ajun, apa kabar Jember? Sudah langsung lebih dulu ya. Ini silahkan. Mau yang tanya siapa nih? Mau Pak Rohimnya atau Bu Siti? Bu Sitinya masih gendongan aja. Oke, silakan. Salam kenal kepada semuanya. Suaranya Pak kurang begitu ini Pak. Keras. Iya. Bu Holis mohon maaf sudah saya admit tetapi masih muter terus di situ. Ya, bagaimana Pak Rohim?
Halo, halo. Ya, nah lumayan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bu Siti dari Jember, Bu ya. Tadi saya menyimak dari program semester dan juga RPPM-nya, RPPM dan sampai RPPH-nya. Di sini kan masih dalam pandemi, Bu ya. Nantinya kan kegiatannya di tanggal 13 ini pelaksanaannya belajar di rumah. Akan tetapi di sini kendalanya, di sini daerah pedesaan, untuk paling banyak kegiatan misalkan di kearifan lokal, jika menggunakan sentra, paling banyak itu berapa kegiatan. Soalnya kan juga kan waktu itu, lah orang Cianjur. Aduh, tidak, yang terakhir tidak tertangkap, Pak. Tidak tertangkap karena ada yang bersuara lebih keras tadi. Ya, mohon diulang, Pak. Atau kalau tidak ditulis di ini, Pak, ditulis di chatnya. oh ditulis. Iya. Langsung Yang aja. saya tangkap tadi pembelajaran sentra ya. Sentra ada berapa Pembelajaran kegiatan? sentra dilaksanakan belajar di rumah kan ya. Ya, Kalau dilaksanakan di rumah, sepertinya tidak memungkinkan jika sentra itu dilaksanakan menggunakan waktu yang banyak. Soalnya kan kalau pakai Zoom atau pakai WA, gurunya kesulitan waktunya sampai berapa menit gitu kan. Tentunya kalau di daerah pedesaan itu orang tua ya ada yang paham, ada yang tidak paham di aplikasi itu. Jadi paling tidak diberi berapa waktu kegiatan itu. Paling banyak berapa. Oke, terima kasih, Pak. Ini yang untuk sampai Desember, ya kita memprediksinya itu kan sampai Desember ya. Itu kan musim pandemi, masih pandemi. Pembelajarannya tidak lagi melihat itu sentra atau tidak, Pak. Karena apa? Sentra itu mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Guru saja ketika menerapkan pendekatan sentra, masih ada yang terjadi sentra rasa kelompok seperti itu. Saran saya, pembelajaran pada masa pandemi ini yang BDR tidak menggunakan sentra. Cukup kegiatannya ada 2 atau berapa begitu saja. Jadi tidak ada kemudian pakai pendekatan apa ini sentra, tidak ada. Untuk masa pandemi, orang tua mau mendampingi anaknya belajar, berkegiatan sudah alhamdulillah. Apalagi kok kemudian kita bebani dengan metode sentra, pendekatan sentra, itu nanti akan memberatkan dari wali murid. Sehingga ketika musim pandemi ini, maksimalkan itu hanya 3 kegiatan. Maksimal ya, di dalam 1 hari itu 3 kegiatan. Waktunya kapan? Fleksibel. Terserah kepada sanggupnya wali murid. Oleh karena itu ada durasi waktu. Nanti kegiatan 3 ini misalnya ya, boleh dilaksanakan mulai jam 8 sampai jam 9 malam. Boleh. Kenapa? Kadang-kadang ada orang tua yang memang dia pulang kerja sampai malam, Pak. Nah, kalau itu kerja, kemudian kita batasi waktunya, kapan mereka akan menyampaikan? Ada saya menemukan ya RPP, saya browsing kemarin ketemu ada RPPM kalau tidak salah. RPPM. Di sana itu ada alokasi waktu, jam 8 sampai jam 10. Di RPPH-nya juga begitu dimunculkan bahwa pembelajaran itu pembukaan, isi, penutup jam 8 sampai jam 10. Ini RPPH untuk siapa? Di musim pandemi ini. Yang melaksanakan RPPH ini siapa? Kita harus ingat yang melaksanakan RPPH kita adalah wali murid. Yang melaksanakan RPPH kita adalah orang tua. Sehingga tidak perlu ada batasan waktu. Terserah saja mereka bisanya kapan. Seperti itu. Ini yang masih banyak belum di ini ya. Saya sih logika saja. Loh, kok jam segitu? Jam 8 sampai jam 10 itu adalah waktu kita kerja. Jangankan yang kerja kantoran. Kita yang guru punya anak sekolah tidak bisa mendampingi anak ketika jam itu.
Kalau anak SD ke atas, oke, dikasih jam begitu. Kalau TK, PAUD, apalagi KB, apa nggak harus ditunggui? Ya, sehingga tidak perlu ada alokasi waktu, tidak perlu ada pembatasan waktu, maksudnya ya, jam sekian, tidak perlu itu. Kenapa? Supaya wali murid lebih fleksibel. Intinya, penyampaiannya harus berapa lama itu fleksibel. Apakah pendekatannya harus sentral? Tidak, lebih baik tidak. Ya, dan nanti ketika kita menyampaikan tentang RPPH ini ya, nanti yang RPPH ini akan kita sampaikan kepada wali murid. RPPH-nya adalah yang terintegrasi dengan modul. Modulnya adalah modul untuk wali murid. Ini. Jadi nantinya orang tua itu tahu, oh kegiatannya ini loh, alat bahannya ini. Apalagi kalau kemudian sekolah meminjamkan alatnya, memberikan bahannya, atau kita punya BOP ya, oh belum cair, ada yang begitu mungkin ya. Nah, itu bisa kita berikan, ya. Alat mainnya kita bisa pinjamkan. Meminjamkan alat main kita lihat dulu. Kita lihat dulu awal-awal yang rajin, baru itu adalah apresiasi. Oke, yang setiap hari selama 1 minggu mau mengumpulkan hasil dokumen kegiatannya, boleh pinjam mainan. Ini inovasi ya, supaya anak-anak itu termotivasi. Mama, aku sudah selesai, aku boleh pinjam mainan yang di sekolah. Silahkan dipinjamkan mainannya. Jangan takut untuk rusak, nanti kalau rusak kita beli lagi pakai BOP. Ya, asalkan itu tadi hak anak untuk belajar melalui SPP-nya dan lain-lain, sehingga tidak ada lagi kata-kata guru makan gaji buta. Sakit sekali ya merasakan bahwa guru makan gaji buta. Ya Allah, seperti apa gitu ya. Nah, tapi itu tadi. Ya, konsekuensinya kita adalah seperti itu. Jadi tidak ada kata sentra, tidak ada pendekatan apapun di rumah anak-anak. Pendekatannya adalah pendekatan bermain bersama orang tua. Berbasis keluarga, lingkungan mikrosistem, yaitu anak bersama anggota keluarga kecilnya. Seperti itu. Jadi gitu ya Pak, tidak perlu menggunakan sentra dulu, off dulu sentranya selama pandemi, tetapi alat-alat main sentranya boleh dipinjamkan. Ya, boleh. Kemudian bahan-bahan yang ada di bahan alam, yang dipersiapkan, yang di sentra seni kreasi, boleh diberikan kepada anak-anak. Toh kita juga seperti itu. Haknya anak kita berikan. Mungkin seperti itu Pak Rohim jawabannya ya. Jadi tidak perlu lagi. Kenapa Pak? Tambahan satu. Ya. Untuk penilaiannya, ini berarti kalau seperti itu tadi tidak menggunakan sentra, berarti penilaiannya semua siswa ya, dalam satu hari benar. Semua siswa harus dinilai. Kan nanti begini Pak, orang tua, ini harusnya materi besok ya penilaian ya. Nanti orang tua itu bisa menceklis. Orang tua bisa menceklis, misalnya anak mampu indikator ya yang diceklis, kita kirimkan kan ke orang tua yang checklist orang tua. Anak mampu duduk bersila. Hari pertama bisa jadi dia belum mampu. Tapi hari kedua ternyata mampu, orang tua boleh checklist. Oleh karena itu waktunya fleksibel. Setelah itu, pembelajaran yang selama 1 minggu dikembalikan. Digantikan dengan RPPH yang baru untuk minggu depan. Satunya wali murid mengembalikan dan mengambil bahannya. Begitu selanjutnya. Dan diminta supaya orang tua jujur. Jangan ada yang ditutup-tutupi pun kalau memang anak belum bisa menulis, belum bisa memegang pensil dengan 3 jari, biarkan. Artinya kita harus melatih seperti itu ya. Kita harus melatih. Kegiatan berikutnya adalah lebih banyak bermain plastisin, jepit cucian, yang itu intinya adalah menguatkan otot-otot yang ada di jari-jarinya sehingga orang tua akan paham. Oh alah ngono ta karepe, seperti itu ya. Nah, seperti itu Pak Rohim jawabannya ya. Nanti kita akan mendapatkan feedback dari wali murid seperti itu. Apakah wali murid harus tahu tentang perkembangan? Harus tahu. Sebagaimana kurikulum 13 di awal, tentang siapa sajakah yang harus menjalankan kurikulum 13, pendidik dan pengasuh. Nah, sekarang yang jadi pendidik siapa? Orang tua. Yang jadi pengasuh siapa? Orang tua juga. Sekolah jadi apa? Fasilitator. Nah ini. Jadi memang harus sering-sering ya, sering-sering komunikasi dengan wali murid,
ngobrol dengan wali murid seperti itu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Gitu ya. Mungkin begitu Pak Rohim. Sementara ada lagi yang mau ditanyakan, Bun? Iya, Bu. Siapa ini? Saya. Oh, Bika. Ya, silakan. Ya. Bu Endang, saya mau minta tolong diluruskan kegalauan saya. Jadi gini, sebetulnya sentra itu metode atau model. Nah, kemarin juga ada yang ditanyakan, jadi guru saya itu sempat ikut pelatihan. Nah, beliau itu dapat pelatihan itu tentang metode dikte. Kemudian kegiatannya, contoh kegiatan dari metode dikte itu adalah guru nulis kata-kata, kemudian disimpan di pot atau disimpan di pohon, kemudian anak-anak diminta mencari, seperti itu. Nah, itu disampaikan juga ke orang tua bahwa kegiatannya seperti itu, diminta untuk saat pelatihan itu. Nah, saya kan bingung, Bu, kalau misalnya metode dikte seperti yang waktu dulu, waktu zaman TK kan nggak seperti itu. Dikte itu adalah teknik, bukan metode. Nah, kemudian yang contohnya kok seperti itu gitu. Maksudnya saya tuh agak masa sih contohnya seperti ini. Nah, makanya kemarin pada saat disampaikan waktu beliau presentasi hasil pelatihannya itu, terus saya akhirnya bertanya-tanya, makanya coba besok tanya sama pakarnya sama Bu Endang gitu. Siapa tahu saya jadi kegalauannya ini jadi bisa lurus kembali. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dikte dulu ya. Dikte itu ada istilah imla. Ya, dikte itu ada istilah lain imla. Dikte itu adalah misalnya begini. Ayo saya ngomong, dia yang nulis. Makanya kita kemudian jangan mendikte. Artinya kalau kemudian kita seolah-olah didikte, artinya apa? Kita sudah diarahkan satu-satu, tulis A, tulis B, harus sesuai dengan maunya, begitu ya. Nah, kalau kemudian kegiatannya adalah mencari kata, misalnya silahkan, yuk kita hunting menjadi peneliti. Menjadi peneliti kata yang ada hubungannya dengan jahe misalnya. Kata-kata itu ada yang ditempel di kursi, itu bukan dikte namanya. Itu adalah mencari kata, seperti itu ya. Bukan dikte. Kalau dikte ya tadi itu. Kalau di ilmunya, dikte itu adalah imla. Imla itu adalah orang melakukan apa yang kita mau, seperti itu. Memang iya, dia diktenya itu dia melakukan perintah kita gitu ya. Misalnya, silakan kamu ke kanan, maka kita harus ke kanan. Seandainya dia tidak ke kanan, itu salah. Gitu ada. Jadi dikte itu ada benar salah kalau dikte ya. Kalau kemudian kita, yuk silakan kita cari, dia masih berusaha. Seperti itu. Kalau kemudian metode dikte yang dimaksudkan itu adalah yang mencari kata, itu masih boleh. Berarti dia memaknai dikte di situ adalah memaknainya anak mengikuti perintah kita, apapun perintahnya, gitu ya. Kalau makna kata diktenya ya, artinya siapapun yang kita dikte itu harus mengikuti apa yang kita mau. Intinya itu. Hanya saja selama ini yang kita pahami dikte atau imla itu adalah anak menuliskan, ya, anak menuliskan apa yang kita ucapkan. Ini yang harus kita cari sampai kepada kamusnya ya. Kamus Bahasa Indonesia arti dikte itu apa? Ini. Nanti akan ketemu di sana apa sih artinya dikte. Kemudian bagaimana konotasinya ketika kegiatannya adalah mencari kata. Seperti itu ya. Bisa jadi dia mencari kata, kemudian kata itu dipegang gurunya. Apa ini kata-katanya? Bola. Ayo ditulis bola. Ya, itu juga nyambung lagi seperti itu ya. Hanya saja Bunda, kalau dikte, konsep dikte itu adalah menuliskan apa yang kita ucapkan, SD saja kelas 1 semester 1 belum boleh. Dikte itu belum boleh ya. Jadi imla atau dikte di SD kelas 1 semester 1, bahkan semester 2 yang awal-awal itu tidak ada, tidak boleh. Ketika anak menulis huruf itu harus ada contohnya. Ini di SD loh ya, karena saya sampai 3 tahun ini ngajar SD. Mengejar apa? Kurikulum SD. Karena penasaran kenapa kok TK harus seperti itu gitu ya. Katanya kurikulumnya yang menuntut, maka saya mencoba kejar kurikulum.
ternyata tuntutan kurikulum tidak seberat itu, gitu ya. Seperti itu mungkin Bunda Ika. Jadi makna diktenya itu seperti apa dipahamkan ke sana, seperti itu. Begitu? Ya, Galau baik. masih galau enggak ya kira-kira? Enggak, udah alhamdulillah udah terjawab. Klik ya, alhamdulillah. Ya. Monggo silakan siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu ya untuk bertanya. Saya coba cari di chat. Oh, tidak ada. Oke. Artinya apa yang saya sampaikan sudah bisa dipahami, begitu ya. Nanti saya tinggal mengirimkan materinya, ya. Materi akan saya kirim ke grup, gitu ya. Pesan saya bukan berarti kita pelit ya. Saya takutnya kalau materi itu di-share terpotong dan ini nanti pemahamannya itu berbeda. Ya, pemahaman yang diterima oleh teman kita yang menerima potongan materi itu berbeda. Saya khawatirnya itu saja. Boleh silahkan, ilmu itu milik Allah ya, jadi bisa disampaikan. Saya malah lebih suka kalau misalnya video itu yang dipelajari bersama, sehingga dari yang kita sampaikan maka pembelajarnya kita satu mindset seperti itu ya. Gitu. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Kurang 10 menit menuju jam 5. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya kembalikan kepada moderatornya, Bu Kiki mungkin. Bu Kiki. Ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya apabila dalam menyampaikan ada kesalahan-kesalahan kata atau apa, sempat terjadi sekilas info, hujan deras di dekat di rumah saya sehingga saya tinggalkan sebentar tadi untuk menutup jendela seperti itu. Insya Allah kita pertemuan sesi keempat, kita nanti ketemu pada tanggal 9 jam 15.30 gitu ya. Kita akan berbicara tentang RPPH yang terintegrasi dengan modul yang akan kita berikan kepada orang tua dan rencana penilaian seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda-bunda, selesai sudah sesi ketiga sore hari ini. Tapi memang ternyata banyak juga dari teman-teman yang nggak bisa masuk mungkin karena sinyalnya. Luar masuk. Sinyalnya banyak banget. Bu Holis tadi kan begitu. Joining banyak begitu. Iya, banyak banget. Mudah-mudahan juga pelajaran hari ini mendapat memberikan pencerahan ya buat bunda-bunda di sini, karena katanya tadi ada banyak yang galau-galau ya Bunda ya. Jadi setelah mengikuti sesi ini mudah-mudahan galaunya juga hilang. Buat teman-teman yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan nanti kita akan memberikan rekamannya secara utuh ya Bunda Endang ya. Untuk teman-teman pelajari. Dan kembali kita dapat tugas lagi dari Bu Endang. Tugas ini jangan menjadi satu beban juga buat bunda-bunda, karena kita sama-sama belajar, sama-sama mengupgrade diri kita agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita di sekolah, dan kalau sekarang bukan di sekolah ya, tapi di rumah masing-masing. Dan jangan lupa bahwa kita harus bonding dengan orang tua, karena kalau kita tidak bonding dengan orang tua pada saat sekarang ini tidak akan maksimal gitu ya. Jadi bonding dengan orang tua adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Baik bunda-bunda, terima kasih atas kebersamaannya kita 2 jam ini. Mudah-mudahan ilmu yang di-sharingkan sama Bunda Endang bisa bermanfaat, bisa di-sharekan juga kepada lembaganya masing-masing, kepada anak didik masing-masing, dan kita akan bertemu kembali di sesi yang keempat, dan juga sesi yang tanya jawab atau coaching dengan bunda yang masing-masing ya dari tim Avicenna.
dari kami. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan dipakai beban ya, tugasnya itu adalah untuk diri kita sendiri sebetulnya. Ya untuk mencoba ya. Oke. Saling belajar kita. Ya, karena memang pandemi ini kita jalani bareng. Belum ada yang mempunyai Jadi, best practice atau praktek baiknya belum ada. Kita masih sama. Seperti itu. Setelah ini, Bun, baru kita akan punya pengalaman-pengalaman. Benar, saling sharing ya nanti maka akan ketahuan nantinya. Oke, silakan boleh live. Ya. Kalau saya langsung N gak sopan tak tinggal gitu ya. Kayaknya Bu Mirna tuh tadi nggak bisa masuk juga ya, Bunda Holis ya? Iya, padahal sudah di-admit. Iya, berapa kali dia nggak bisa masuk? Banyak juga Bu apa ya? Kok saya juga chat teman-teman juga nggak bisa tuh Bu, kenapa ya? Ya, begitulah kalau online. Nggak bisa kebaca juga chatnya dari teman-teman, jadi nggak bisa Ya, nulis semoga juga. walaupun pandemi kita sudah nantinya ada kelonggaran untuk bertemu ya, bisa ketemu langsung lah istilahnya. Tatap muka. Tidak lagi tatap laptop. Tatap laptop itu jadi ini juga. Amin, tatap muka. Iya, tatap muka dia ya. Semangat semuanya. Kenapa Semangat dong. Semangat, semangat. Saya sudah mulai browsing-browsing tentang melihat-lihat tiket kereta. Soalnya udah pengen ke Jakarta. Tunggu tanggal 2 Agustus ya, selesai baru boleh ke sini. Coba tolong. Bertanya-tanya ada apa tanggal 2 Agustus nanti. Ada apa dengan Bu Endang tanggal 2 Agustus? Bu Endang nggak boleh kemana-mana sebelum tanggal 2 Agustus. Sama bunda-bunda mau dikasih surprise. Di lockdown. Dipingit, Bu Endangnya dia lagi dipingit. Ya, di lockdown. Nggak boleh kemana-mana. Bu Novri apa Bu kabar? Ana apa kabar, Bu? Kenapa? Enggak, saya sapa Bu Ana apa kabar? Oh, Bu, Baik. Bunda Holis. Ketemu ya, iya. Bu Maaf Endang. telat tadi. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Nanti kita kirimkan ada rekamannya. videonya, Bunda. Iya. Rekamannya ya. Iya, Bunda saya Endang. baru Konvertnya agak lumayan butuh waktu. Ya, belum selesai ya Bu ya. Belum. Ini seperti ini harus tunggu dulu. Iya. Umi kemana nih? Nggak ada fotonya, nggak kelihatan. Umi ngumpet. Umi sambil jualan. Umi sambil jualan, dia di mute juga, nggak kedengeran. Bu, kan ada statement dari Pak Menteri itu bahwa belajar dari rumah itu menjadi permanen. Permanen. Jadi belajar dari rumah itu adalah pembelajaran yang permanen. Berarti ada homeschooling. Berarti jadi ya itu homeschooling. Ya makanya itu kan statement dari Pak Menteri yang baru. Artinya enggak tahu itu akan boleh visit atau tidak bunda-bunda gurunya ke rumah misalnya gitu. Kalaupun visitasi itu enggak boleh, artinya kan tetap harus menggunakan daring kan ya Bu ya. Artinya harus tetap menggunakan seperti ini. Nah, kendalanya adalah bagaimana dengan yang nggak punya Android, yang nggak punya laptop, terus punya laptop, punya Android, tapi pulsanya habis. Kan itu menjadi kendala juga, ya kan? Nah, terus teman-teman, bunda-bunda yang dapat BOP, itu kan diperbolehkan untuk menggunakan BOP itu untuk sharing pulsa kepada wali muridnya. Itu sejauh mana pelaksanaannya, gitu kan? Bagaimana caranya kita
melihat bahwa itu memang sudah dipergunakan gitu untuk diberikan pulsa kepada wali murid. Kan Pulsa agak untuk susah juga. belajar ya, catatannya. Iya, artinya pulsa untuk belajar. Kita kan menakar bahwa pulsa untuk belajar dipergunakan sekian. Ini juga kan agak susah juga gitu. Nah, ini apa namanya jadi semester yang luar biasa buat kita untuk mencari cara bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau saya rasa parenting ini bukan cuma sebatas perlu, tapi perlu banget gitu. Dan bukan cuma saat kita mau memasuki semester, bukan semester awal, tahun ajaran baru kita parenting. Sepertinya parenting itu harus bisa dilakukan seminggu sekali gitu loh. Lebih kontinu lagi jadinya, karena untuk mendidik kita nggak bisa kalau kita nggak parenting gitu. Harus gitu, itu sudah keharusan dari sekolah mengadakan parenting. Dan orang tua juga nggak ada ceritanya sekarang menyerahkan seluruhnya kepada guru gitu kan, dengan tanda kutip lah ya. Selama ini kan yang namanya anak TK, udahlah itu mah urusan guru TK gitu, tuh nggak ada lagi. Bahwa sekarang kita harus mengedukasi orang tua bahwa mereka harus tahu gitu, apa sih sebenarnya tentang perkembangan anak, apa tuh sebenarnya tentang ada 6 aspek perkembangan itu harus mereka juga tahu. Orang tua nggak bisa lagi mengatakan, aduh udah saya pusing deh, udah nggak bisa lagi. Karena apa? Karena usia PAUD adalah usia golden age-nya itu anak. Dan itu harus distimulasi kan, harus dikasih apa namanya nutrisi yang banyak gitu loh, nutrisi ilmu yang banyak. Itu di situ kalau orang tuanya nggak bonding dengan gurunya, dengan sekolahnya, bagaimana 10 tahun, 15 tahun yang akan datang generasi ini. Terus saya lagi mikirin aja tuh, Bu. Itu gimana ceritanya gitu ya. Kalau orang tua, orang tuanya nggak sama-sama aware gitu, orang tuanya nggak sama-sama membentuk ini gitu. Karena orang tua selama ini terlalu enjoy, terlalu mempercayakan kepada sekolah. Dengan sekolah. Kan kita akan tahu generasi yang kita ajarkan sekarang ini mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang gitu loh. Bisa dilihatnya itu nanti. Bisa dilihatnya gitu. Nah, ini PR banget buat kita nih sebagai pendidik. Kalau sekarang sih PR-nya bukan cuma kepada anak, tetapi edukasi kepada orang tuanya dulu gitu loh. Pemahaman kepada orang tuanya bahwa halo, golden age loh gitu loh. Halo, nutrisi yang harus dikasih sebanyak-banyaknya ini adalah usia sekarang gitu. Ya, kan memang banyak terkendala, tadi kan Ibu bilang bahwa banyak orang tua yang kerja, orang tua ya udah jadi life is choice gitu kan. Kita sebagai orang tua udah pasti harus, sebagai fitrah kita sebagai orang tua harus seperti apa gitu. Kalau kita mau berkarir is oke, tapi fitrahnya dulu nih kita sebagai orang tua harus dibalikin dulu gitu. Kan kayak gitu ya. Iya, Alhamdulillah corona ngajarin kita, maksain kita untuk balik lagi ke fitrah semuanya. Iya, kan harus kayak gitu. Jadi kita harus, ya pilihannya adalah begitu. Oke, kita sebagai orang tua boleh juga kita berkarir gitu, tapi yang diutamakan adalah yang di rumah dulu gitu loh. Karir ya boleh-boleh aja, tapi memang harus bukan cuma balance, tapi memang kita harus timbangannya harus banyak kepada keluarga dulu. Kalau ya sekarang ya nggak ada cerita bahwa karir itu adalah nomor 1. Karena kita kan di sekolah nggak mungkin secara maksimal juga melakukan edukasi kepada anak-anak kalau dalam keadaan seperti ini. Jadi harus itu luar biasa ya. Allah terlepas itu COVID itu konspirasi fitnah lah, buatan siapalah. Tapi intinya di sana ada ridha Allah. Dan ketika itu memang sudah itu ridho dan memang itu boleh gitu ya. Ya silahkan, ada COVID gitu ya. Akhirnya ternyata
kita benar tadi itu, benar kembali ke fitrah lagi, bahwa yang namanya pendidikan itu utamanya memang di keluarga. Kalau yang lain-lain itu pendukungnya saja. Kita sekolah akhirnya yang hanya menjadi fasilitator. Iya, menjadi fasilitator aja. Memang selama ini harusnya kan seperti itu gitu kan. Orang tua itu nggak bisa memberikan penuh wewenang penuh kepada kita untuk ngajarin ke anak-anaknya gitu, karena memang yang harus menggali potensi anak itu adalah orang tua yang harus ngasih tahu ya. Cara kita ke dokter lah, kita nih kayaknya dokternya gitu kan, dokter juga kan nggak tiba-tiba, orang tua kan ya, kita pasti diceritain, dokter mah cuma nanya gini, ibu sakitnya apa, yang terasa apa, yang ini apa lah, kita juga sebagai guru gitu kan, orang tua yang harusnya lebih tahu anaknya itu seperti apa. Jadi harus sebagai fasilitator aja. Kalau enggak, aduh 15 tahun akan menjadi apa nih kita? Ya, itulah keprihatinan kita ya, nantinya yang memang harus kita pikirkan. Oleh karena itu di masa pandemi ini betul-betul kita trial error apa nih yang harus dilakukan. Karena kita memang belum pernah mempunyai pengalaman baik itu, kita mengalaminya sama gitu kan. Yang menjadi keprihatinan saya itu kan Indonesia bertahan berlama-lama gitu loh dengan kondisi COVID ini. Ketika yang lain sudah penurunan, Indonesia masih luar biasa. Karena memang penduduknya juga kalau di orang itu tidak ada istilah new normal, karena kan kalau di orang itu ya menjaga kesehatan itu adalah sudah biasa. Kalau di kita menjadi new normal gitu. Padahal itu kalau kita lihat di dalam agama kita gitu ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman, tapi itu kita lupain gitu. Jangankan ini, saya juga sih sebenarnya kan gitu ya. Dulu tuh zaman kecil kalau dari mana-mana, perasaan itu langsung cuci tangan terus mandi gitu kan. Mandi itu bisa berkali-kali. Kalau sekarang itu, nah itu dia, makanya ada istilahnya new normal kalau di Indonesia. Iya, kalau di negara lain kan nggak ada new normal, karena ada sesuatu yang baru, padahal itu adalah memang sesuatu yang harus dari dulu kita lakukan, bukan karena COVID gitu loh. Kita menjaga kesehatan, kita menjaga apa sih kayak pergaulan kita gitu kan dengan orang gitu. Kan kalau dulu kan, waduh, cipeka cipiki, alhamdulillah setelah COVID mau cipika cipiki, enggak gitu kan. Enggak semua orang loh, mau yang perempuan, mau yang laki-laki gitu kan. Iya. Pasti sekarang begini gitu kan. Hilang batasnya ya. Iya, jadi tahu batas lah, tahu batas pergaulan kayak apa, karena harus ada COVID dulu. Disentil sama COVID, baru kita balik ke kebiasaan sebagai kita fitrah. Ya memang iya, kita memang diarahkan dan kembali kepada alam. Kembali kepada alam yang berkearifan lokal lagi, sehingga kita ketika antiseptik, saya masih ingat ketika dulu kecil kalau saya jatuh atau luka gitu ya, atau digigit nyamuk sampai kemudian seperti jadi ada lukanya gitu ya, itu cukup pakai gagangnya sirih, itu batang ininya sirih. Ya. Nah, itu ditumbuk-tumbuk, dibakar. Karena setiap tubuh itu punya self healing tersendiri gitu. Ketika tubuh kita bagus, self healing kita juga akan bagus. Kenapa luka kita suka lama? Karena self healing kitanya sudah tidak baik. Kalau itu baik, itu akan segera, misalnya luka akan segera menutup kembali gitu. Self healing itu bisa bagus atau tidak dari cara kita makan, dari konsumsi yang selama ini kita jadikan asupan gizinya kita gitu loh. Nah, kita jaga nggak makanan kita, makanan yang baik-baik nggak gitu kan? Mungkin makanan yang baik-baik tapi porsinya gitulah. Kan kadang-kadang gitu kan, yang harusnya makan sedikit kita mau makannya banyak, akhirnya jadi berlebih tuh. Jadi self healing udah di jalan kita kan seringnya kalau nyari gitu ya, cari makanan tradisional ya kalau pagi-pagi atau sorenya gitu. Yang sekarang sering dilihat di jalanan kan bukan lagi makanan tradisional. Iya. Apa namanya itu, sosis bakar seperti itu ya.
Yang kayak gitu-gitu Iya, yang nggak jelas. kekinian. Yang nggak Kopi jelas. dalgona. udah pakai gula, udah pakai susu, udah pokoknya udah macam-macam lah. Ada Kayak kopi dagorin. Kopinya Kopi dagorin. Makanya Bukan dalgona. Ini teman-teman bertahan ini. Kan cerita ada teman sakit, dia cancer, harus di kemo, harus dimacem-macemin. Akhirnya saya bilang, saya sih punya pengalaman begini, tapi coba aja ke rumah sakit holistik gitu ya. Kalau kamu tidak mau operasi, apa yang dilakukan di sana? Nanti kalau aku yang cerita, nanti kamu nggak percaya gitu. Akhirnya dia ke sana, ke rumah sakit holistik. Dia bilang gini, gila gitu kan. Setelah itu nggak diapa-apain. Terus iya cuma pola makan aja yang dirubah, tapi susahnya minta ampun gitu. Karena apa? Karena banyak nggak boleh, bukan banyak nggak bolehnya gitu kan. Selama ini kita makan makanan yang sebenarnya cuma enak di sini doang nih. Dari sini ke sini gitu, tapi dari sini ke sininya tuh nggak bener gitu kan. Jadi dia pagi-pagi harus, jadi makanan yang baik itu pagi-pagi harus makan buah dulu gitu. Dia harus makan buah dulu. Setelah itu dia makan nggak? Makan ayam, dia makan nggak? Makan. Tapi ayamnya adalah ayam yang benar-benar ayam kampung yang semuanya itu back to nature gitu. Dan ternyata karena habitnya kita tidak seperti itu luar biasa buat dia. Kayak, kata dia, susah banget. Gitu. Tapi dia 4 bulan di sana, luar biasa Bu, sembuh. Dan kalau kata saya sih kan 21 hari kita melakukan, misalnya itu detox makanan yang benar, itu hari ke-22-nya akan menjadi habit. Nah, itu jadi akhirnya habit buat dia dan sekarang alhamdulillah dia sembuh. Cuma nggak dikasih apa-apa kok, nggak dikasih herbal, nggak dikasih apapun, cuma merubah pola makan aja gitu. Dia nggak makan daging merah sama sekali, daging merah dan keturunannya. Jadi nggak ketemu lagi sama sosis, nggak ketemu lagi sama bakso, nggak ketemu lagi sama burger gitu. Kata dia gini, aduh gila banget, gue nggak ketemu bakso gitu. Kata dia. Kan bakso urat, bakso apa gitu, aduh udah kayaknya tersiksa banget gitu. Dia nggak tahu ya, saya sudah berapa tahun itu. Tapi iya, kan saya ketularan sama Bu Kiki. Jadi nggak awalnya memang sudah nggak suka daging ya. Kita berinteraksi jadinya sama-sama berdua tidak makan daging ya. Bahkan sekarang kalau pelatihan saya nggak mau gorengan Bu Kiki, sudah jelas. Saya akan ngomong. Nggak mau saya jadi buah ya, memang. Yang kalau orang itu kalau kita datang pasti udah dikasih tahu sama Bu Holis kan, enggak dia mah berdua makannya itu apa rebus-rebusan. jadi kalau goreng-gorengan ini saja nggak dicolek. Iya, setiap kepelatihan kita udah ngelirik aja, adanya itu. Saya pasti langsung bilang, maaf, itu kan nenek-nenek berdua ya, jadi jangan dikasih yang aneh-aneh. Kalau nenek-nenek itu cukup rebusan aja sama buah-buahan selesai. Terus juga jangan dikasih yang daging, mereka mah nggak doyan kalau nenek-nenek, kalau saya nggak masalah. Ikan aja kasih, ikannya juga yang dipepes, jangan pakai minyak. Padahal habit yang baik. Tapi itu sehat. Iya, alhamdulillah ya Bu Kiki. Di Aceh bukannya semakin kurus, jauh dari mereka malah gemuk. Iya, daripada dikasih daging lagi, nanti masuknya rumah sakit kan yang bahaya saya yang repot nanti. Ya, kayak gitu. Jadi ke anak-anak pun makanannya itu harus makanan yang pola makan yang dijaga lah gitu. Karena kan sekarang tuh anak-anak yang umur sekian, umur 13 tahun udah penyakitnya yang udah zaman kita dulu mungkin umur 50 tahun baru ada. Sekarang 13 tahun udah pada menderita tuh anak-anak. Ada yang diabetes, ada yang apa. Ya kan? Udah serem-serem. Kasihan anak-anak. Saya membayangkannya juga begitu. Itu anak-anak ketika kecil, asupannya adalah cireng, pentol goreng gitu ya. Sosis bakar, sementara bakar
Dan yang lain, saya sudah insaf, walaupun agak telat insafnya ya. Ya teman-teman, mungkin mohon maaf Bu Kiki ya, saya ingin memberikan sedikit inspirasi sedikit lah. Bu Kiki ini luar biasa loh. Kenapa bisa bercerita begini? Karena beliau ini pelaku, sudah pernah mengalami yang namanya harus kemo dan lain-lain. Kalau sekarang bisa seperti ini, menjelajah kemana-mana bersama saya, tangguh luar biasa. Itu yaitu tadi karena pengalamannya. Ini sudah stadium berapa Bu Kiki ketika diangkat itu? Ya lumayan lah. Lumayan, stadium lumayan. Jadi teman-teman kalau punya sakit, punya ini, yang penting ada positif di dalam diri kita, selalu berusaha untuk yang baik-baik. Ini buktinya Bu Kiki nih. Sampai sekarang siapa yang pernah menyangka beliau pernah sakit seperti itu ya. Jadi ayolah kita tetap berpositif, benar, merubah kebiasaan pola makan kita. Ya, Ayo kita minum lagi. Katanya diajarin sama dokter saya, sakit apapun, seberat apapun, 60% akan sembuh ketika kita punya mindset yang positif. Jadi tanpa obat, tanpa apapun, itu udah 60% akan sembuh kalau kita punya mindset yang positif. Mindset mindset yang positif yang seperti apa? Ya macam-macam lah. Kalau salah satunya adalah mungkin kalau kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang kita ngelihat orang mau apa gitu, aku kepengen, nah itu udah mindset yang negatif katanya. Atau kita kepada orang itu menjudge duluan, nih kayaknya dari gestur tubuh nih kayaknya anaknya begini nih, kayaknya begini nih, nah, itu udah negatif tuh. Jadi hilangkan yang begitu-begitu, itu udah sembuh sebenarnya. Jadi sebenarnya sih kesembuhan sakit itu dari diri kita sih Bu, bukan orang lain ya, dari diri kita. Kemudian kalau obat, kalau yang begitu-begitu sih itu hanya tambahan aja, tetapi memang dari keinginan kitanya untuk selalu positif itu adalah yang utama. Jadi sakit apapun bisa di ini. Nah, kemarin itu saya hari Sabtu apa hari Minggu sih Bu Holly saya pergi itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu saya pergi, saya pergi itu ke sepupu saya Bu Endang. Yang biasa saya chatting sama dia di grup, ternyata dia udah stadium 4. Oh, yang kemarin, Sabtu. Oh, siapa? Coba lihat. Ternyata dia udah stadium 4. Dia nggak pernah cerita, nggak pernah apa gitu, nggak pernah ngomong kalau dia itu sakit gitu. Nah, mental block akhirnya dia, karena memang dia orang yang sepupu saya itu nggak mau ke dokter gitu, nggak mau juga berobat, nggak mau juga diangkat gitu, takut gitu. Akhirnya ya udah, sekarang udah stadium 4, kita cuma tinggal ngasih motivasi aja sama dia. Jadi saya udah berapa orang ya? Udah 5 orang kayaknya Bu. Iya. Yang di sekeliling saya tuh udah 5 orang. Ya. Saya bilang jangan dong, jangan tinggalin saya. Karena kan umurnya nggak jauh dari saya, Bu. 2 tahun di atas saya lah. Ya, alhamdulillah ya, dengan berpikir positif itu memang membuat kita ya satu sisi enteng lah ketika bergerak, ketika ini gitu ya. Tapi ya begini saja lah, ketika pikiran kita itu selalu negatif, itu kan akan selalu berpikir jelek. Ini. Iya. Kadang sampai menyalahkan, yang paling parah kan sampai menyalahkan Allah. Itu. Kalau sudah seperti itu ya sudah, memang. Iya, makanya katanya positif, attract dengan positif, negatif, attract dengan negatif. Jadi kalau pikiran kitanya negatif, kita akan dibawa ke orang-orang yang negatif. Tetapi kalau kita pikirannya positif, itu kita akan membawa kita kepada orang-orang yang positif. Jadi stay dengan positive thinking. Yang ada di Zoom meeting ini terbawa positifnya. Amin. Semoga. Iya. Dan rata-rata kalau sudah ikut dengan mengikuti acara kita selalu berulang ya.
selalu berulang, ikut lagi, ikut lagi. Kangen sama Bu Endang. Ingat semuanya lah. Oke, sudah mulai terdengar azan di tempat saya. Oh ya, saya belum, saya mau siap-siap buka puasa juga nih. Masih ngaji sih, masih ngaji, tetapi lagi puasa ya. Maaf, karena kalau kita biarkan seperti ini juga akan ngobrol terus ini. Saya mah ngabuburit. Ya, jadi mohon maaf, akan dengan sangat terpaksa akan saya end untuk semuanya. Nanti akan segera saya kirimkan videonya. Tetapi memang tidak bisa selesai acara langsung terkirim, tidak ya, mungkin hanya materinya dulu yang saya kirim. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf ya. Terakhir, salam yang terakhir untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam kangen dari Bu Mirna ya. Siapa? Dari Bu Mirna. Bu Mirna bilang aku kangen karena nggak bisa masuk dari tadi dia. Tapi masuk kok akhirnya. Webcam. Iya, alhamdulillah. Ya udah Bu Mirna sekarang ngomong aja yuk. Nggak ada, udah balik. Udah balik Bu Mirna. Sama Bu Endang udah di live. Iya, seperti semalam yang sama Bu Iwit. Saya klik keluar lagi, saya klik keluar lagi, saya klik. Jadi klik lagi terus. Saya bisa sambil memberikan materi, admit bisa. Tapi itulah masih ada yang terbentar lagi begitu. Ya sudah ya. Maghrib. Ya. Nah.